Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat malam. Kami dari kelompok PT MAPA akan mempresentasikan hasil analisis valuasi saham dari PT ini. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan hasil valuasi secara jelas, menyampaikan rekomendasi investasi berbasis data, serta melatih komunikasi layak analisis profesional di pasar modal. Nah, dalam presentasi ini kami akan membahas mulai dari company overview, investment thesis, kinerja keuangan, hasil valuasi, hingga rekomendasi investasi. Nah, yang pertama kita masuk dalam company overview. Jadi PT MAP atau MAP aktif Adi Perkara Adi Perkasa merupakan perusahaan retail yang bergerak di sektor sportwear, lifestyle, dan kids retail. Nah, MAPA ini merupakan anak perusahaan dari PT Mitra Adi Perkasa dan mengelola lebih dari 150 merek internasional seperti Nike, Adidas, Skechers, Converse, dan lain-lain. Nah, perusahaan beroperasi melalui tiga segmen utama, yaitu sport, kemudian leisure, dan kids. Dengan segmen sport sebagai kontributor pendapatan terbesar mencapai lebih dari 86% total pendapatan. Nah, dari sisi posisi industri, MAPA ini merupakan salah satu pemimpin pasar retail olahraga di Indonesia dengan jaringan lebih dari 2.000 gerai yang tersebar di Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, tren industri ini mendukung antara lain meningkatnya kesadaran pasar retail olahraga di Indonesia dengan jaringan kelas menengah serta penguatan kanal omni-channel dan digital retail. Namun, valuasi belanja modal yang besar, persaingan retail, dan sensitivitas terhadap daya beli konsumen. Oke, berikutnya kita masuk pada investment thesis. Nah, di sini terdapat alasan kenapa alasan utama mengapa saham apa menarik untuk kita analisis. Oke, yang pertama itu alasan pertama yaitu terdapat beberapa terdapat beberapa alasan bahwa PT MAPA memiliki portofolio merek global yang kuat sehingga memberikan daya tarik dan loyalitas konsumen yang tinggi. Nah, berikutnya PT MAPA sendiri perusahaan perusahaan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024 tanpa mengalami kontraksi meskipun di tengah kondisi ekonomi yang menentang. Nah, di sini saya akan tunjukkan laporan sahamnya ada di bagian bagian sebentar. Nah, di sini bisa dilihat dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. Oke. Ketiga, itu MAPA menyasar ke segmen menengah ke atas yang relatif lebih tahan terhadap pelemahan daya beli, serta didukung oleh pertumbuhan same-store sales growth sekitar 5%. Em,
Bentar, Zak. Ini 5% sales growth-nya itu ditunjukin yang di sebelah mana ya? 5% sales growth di sini. Sebentar. Yap, ini. Oh iya, nah itu. Diulang Oke, aja ya? nggak apa, lanjut aja lanjut. Ah, lanjut nih. Ya, lanjut ke poin ketiga berarti ya, yaitu adalah financial performance. Nah, Nah, jadi itu bagianku, Cok. oh ya, lanjut lanjut. Nah, jadi berdasarkan laporan keuangan, pendapatan MAPA itu meningkat dari s- eh ulang Zak. Tunggu Zak. Nah, berdasarkan laporan keuangan, pendapatan MAPA itu meningkat dari sekitar 14,8 triliun pada tahun 2020 menjadi 37,8 triliun pada tahun 2024. Nah, pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi gerai, pemulihan konsumsi, serta strategi omnichannel. Namun, meskipun pendapatan dan EBITDA itu tumbuh, perusahaan ini menghadapi tekanan pada arus kas bebas, terutama akibat belanja modal dan kebutuhan modal kerja yang cukup besar. Kemudian kita memasuki pada key valuation ratio. Saya akan menampilkannya di bagian nah di sini bisa kita lihat pada tabel rate of return-nya. Jadi kami telah melakukan valuasi menggunakan metode discounted cash flow atau DCF. Hasilnya menunjukkan nilai intrinsik saham apa sebesar 419,93 per saham, sedangkan harga pasar saat analisis berada di sekitar 690 rupiah per saham. Dengan demikian, secara DCF, saham apa tergolong overvalued dengan potensi downside sekitar 39%. Tuh. Nah, selain itu, kami juga menganalisis valuasi relatif menggunakan rasio seperti EV, EBITDA, dan PEI. Hasil ini menunjukkan bahwa valuasi MAPA berada sejajar dengan rata-rata industri yang mengindikasikan bahwa harga pasar saat ini sudah mencerminkan ekspektasi pertumbuhan ke depannya gitu. Oke, berikutnya yaitu adalah katalis dari perusahaan MAPA itu sendiri. Jadi beberapa faktor yang berpotensi menjadi katalis positif bagi harga saham MAPA antara lain yaitu peluncuran merek atau produk baru, ekspansi pasar regional di Asia Tenggara seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, serta meningkatnya konsumsi masyarakat seiring perbaikan kondisi ekonomi. Nah, kemudian kita masuk ke hasil analisis yaitu pada resiko dan mitigasi dari perusahaan MAPA itu sendiri. Nah, jadi yang sudah ditampilkan oleh teman saya ini em, ada terdapat sejumlah risiko yang perlu diperhatikan dari sisi makro, perlambatan
ekonomi itu dapat menekankan daya beli konsumen. Dari sisi operasionalnya, tingginya capex dan biaya sewa gerai dapat menekankan profitabilitas. Nah, selain itu, MAPA juga menghadapi risiko persaingan ketat dari retail global maupun platform e-commerce. Untuk mitigasi perusahaan, strategi yang digunakan oleh PT MAP ini yaitu perusahaan itu berusaha mengoptimalkan strategi omnichannel, terus efisiensi operasional, serta diversifikasi merek dan segmen pasar. Nah, kemudian dari kami menentukan rekomendasi pada PT MAPA ini berdasarkan hasil valuasi DCF yang menunjukkan saham berada di atas nilai intrinsiknya serta valuasi relatif yang sudah mencerminkan ekspansi pasar. Maka rekomendasi kami untuk saham MAPA sendiri adalah hold atau ditahan. Ya, benar sekali Mas Zaki. Jadi, saham ini masih layak untuk dipertahankan bagi investor yang sudah memiliki saham di harga yang rendah. Namun, bagi investor baru lah bisa dibilang, kami menyarankan untuk menunggu harga yang lebih rendah agar memperoleh margin margin of safety yang lebih baik gitu. Oke, demikian Mungkin demikian presentasi analisis valuasi saham PT MAP Aktif Adi Perkasa. Saya Muhammad Zaki Al-Fuadi, NIM dan 223 223 11495. dan saya Rafli Putra Pratama dengan nomor NIM 223111215. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.